Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai prosedur hukum. Sumber saya dari YouTube. KPK telah menangkap Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, dengan melakukan operasi tangkap tangan. Dan menurut pernyataan Nurdin Halid, Gubernur Sulawesi Selatan, ditangkap pada saat dia tidur disuruh ikut ke KPK. Jadi pada saat dia ditangkap, dia sedang tiduran. Kemudian dia disuruh ikut ke kantor KPK untuk dimintai keterangannya. Tindakan KPK menangkap Nurdin Abdullah pada saat tidur bukan tindakan operasi tangkap tangan ini. Ini melanggar prosedur hukum ini. Menurut aturan hukum, operasi tangkap tangan yaitu penangkapan dan penyitaan barang bukti uang 2 miliar bersamaan waktunya. Jadi, kalau melihat tindakannya dari hasil penyadapan, sudah ada penyerahan uang 1-2 hari yang lalu. Lalu uang 2 miliar tersebut disita. Baru dilakukan penangkapan Nurdin Abdullah yang sedang tidur. Hal ini bukan operasi tangkap tangan ini. Ini termasuk perkara biasa ini. Karena antara operasi tangkap tangan dan perkara biasa berbeda, penyelesaian perkaranya tersebut tidak sama. Jadi perkara biasa kalau perkara biasa terlebih dahulu ada informasi, kemudian lakukan pemeriksaan. Jadi di sini ada perbedaan operasi tangkap tangan dan perkara biasa, yaitu operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan antara penangkapan dan penyitaan barang bukti bersamaan waktunya. Di sini ada surat perintah untuk menyadap pembicaraan. Dan operasi tangkap tangan belum ada surat perintah penyidikan dan surat perintah penangkapan. Karena belum tentu berhasil nanti. Belum berhasil. Setelah ada hasil penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti sebesar 2 miliar baru dibuat surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan penyitaan barang bukti tersebut. Yaitu saya lihat. Jadi biasanya kalau operasi tangkap tangan ini, kalau menangkap koruptor, dia mendapat informasi. Kemudian secara apakah dilakukan penyerahan uang itu di hotel apa. Tetapi pada saat itu penyidik atau KPK sudah mengintainya. Pada saat uang itu diberikan kepada pihak di mana pada saat kontraktor memberikan uang itu kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan uangnya sudah berpindah, maka pada saat itu KPK menangkap mereka. Jadi bersamaan antara penangkapan dan penyitaan barang bukti sebesar 2 miliar tersebut. Inilah yang dinamakan operasi tangkap tangan. Dalam perkara biasa, pertama didahulunya adanya informasi dari masyarakat. Dengan adanya informasi tersebut biasanya harus dibuat dulu surat perintah penyidikan. Setelah diperiksa para saksi, semua saksi-saksi sudah diperiksa semua, ada ditemukan minimal 2 alat bukti bahwa mereka melakukan perbuatan korupsi tersebut. Baru dikeluarkanlah nanti ditetapkannya setelah ditemukannya minimal 2 alat bukti, maka ditetapkanlah orang-orang yang sebagai tersangka, pihak-pihak yang dijadikan tersangka. Jadi lalu dilakukan penangkapan dan penahanan dan penyitaan barang bukti 2 miliar tersebut. Dan demikian sampai seterusnya nanti sampai ke pengadilan. Maka bila ada keberatan tersangka Nurdin Abdullah atas tindakan aparat KPK soal penangkapan dengan operasi tangkap tangan, Nurdin Abdullah
Nurdin Abdullah dapat mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Tergantung nanti putusan hakim. Dan hakim nanti akan memeriksa perkara tersebut mulai tahap pemeriksaan, keluarnya surat perintah penyidikan, penahanan dan sebagainya. Dari situ nanti akan kelihatan apakah memang ini ada surat perintah, akan terlihat nanti di sana apakah ini operasi tangkap tangan atau perkara biasa. Jadi nanti tetapi ini semua tergantung dari putusan hakim, di mana nanti gugatan bisa diterima hakim dan bisa juga ditolak hakim karena alasannya mungkin kurang tepat. Jadi semua dalam berperkara ini tergantung nanti putusan hakim. Maka kalau yang dia keberatan, ya Nurdin Abdullah Gubernur Sulawesi Selatan, karena lokus deliktinya atau tempat dia ditangkap tersebut di Sulawesi Selatan, maka yang berwenang nanti dia berhak mengajukan gugatan pra peradilan itu ke Peradilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Itulah. Sekian dan terima kasih.